Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 163. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam desakan dan tekanan dari sang guru, kini Bailang akan berusaha mengeluarkan kekuatan iblisnya yang telah ia tahan. Sambil menangis, Bailang kini akan menunjukkan perubahan dan tiba-tiba semua orang terkejut. Hal ini terjadi karena Bailang benar-benar berubah ke wujud iblisnya. Wujud Bailang kini menjadi sangat mengerikan dan dengan tubuh yang besar berwarna biru serta memancarkan aura yang begitu kuat, Bailang pun mengaum seperti serigala. Dia pun langsung melompat dan akan menerkam sang guru. Sang guru kini menjadi waspada sekaligus bangga karena kekuatan inilah yang ia tunggu-tunggu dari tadi. Sang biksu merasa kekuatan ini sangat kuat di luar dari perkiraannya. Hal ini dikarenakan jiwa iblis harimau dan serigala yang bersatu di dalam tubuh Bailang. Kini sang guru membayangkan saat pertama kali Bailang datang padanya dan minta tolong untuk membantunya mengembalikan kitab suci. Saat pertama datang, penampilan Bailang terlihat culun dan bodoh. Biksu pun tak mengira, setelah lebih dari 1 tahun melakukan perjalanan dengannya, kini pertumbuhan Bailang sangat luar biasa. Saat ini Bailang sudah mencapai titik tertentu yang bahkan sang biksu merasa takut untuk menghadapi Bailang. Karena Bailang memiliki bakat yang tak terduga dan penuh ketidakpastian. Hal ini membuat sang guru berharap bisa terus membimbing Bailang untuk beberapa tahun ke depan jika ada kesempatan, kata sang guru. Kini Bailang yang tertidur dibangunkan oleh Baji. Bailang pun terbangun dan kaget. Baji pun langsung berkata, "Bangun, air sudah pasang, saatnya kita pergi." Bailang masih bingung dengan apa yang terjadi dan dia pun berkata, "Aku tertidur berapa lama?" Wucing tak menjawabnya dan menyuruh Bailang untuk segera berkemas. Wucing pun berkata agar Bailang lebih cepat, karena dia akan menunggunya di depan. Bailang yang masih bingung, kini terdiam. Dia pun hanya ingat, saat itu dirinya sedang berlatih dengan gurunya. Lalu setelah itu ingatannya agak kabur, dirinya berusaha menyerang sang guru, lalu hilang kesadaran dan dikalahkan oleh gurunya. Bailang pun kini merasakan tubuhnya yang sakit setelah berlatih telah pulih, setelah tertidur selama 3 hari. Dia pun langsung berlari menyusul Baji dan Wucing. Di depan istana Duyung, kini terlihat kapal raksasa telah berlabuh. Bailang kini mulai menyusul gurunya. Di sana terlihat gurunya tersenyum dan berterima kasih dengan para putri Duyung karena telah menjamunya dengan baik. Dan sang guru kini nitip adik Niu di tempat ini dulu. Anak-anak sang ratu kini bersedih karena biksu akan segera pergi dan mereka berpesan agar biksu menjaga dirinya harus tetap hidup dan kembali ke sini. Biksu pun berkata, "Tak perlu khawatir, aku pasti akan kembali." Melihat Bailang sudah datang, kini biksu berkata, "Bailang, akhirnya kau bangun juga." Bailang pun hanya menjawab, "Iya guru." Bailang pun kini bicara pada gurunya kalau dia telah tertidur selama 3 hari. Yang dia ingat saat itu hanya sedang berlatih lalu tak ingat apapun lagi. Bailang pun bertanya, "Gimana kemampuanku guru?" Biksu pun menjawab, "Tidak buruk." Bailang yang melihat gurunya agak ceria, dia mengatakan apa telah terjadi sesuatu. Biksu pun menjawab, "Ada sedikit." Dan kini sang guru menyuruh Bailang untuk segera naik ke kapal, karena kapal akan segera berangkat melanjutkan perjalanan. Putri Xiao Bei pun mengatakan, "Ayo kita berangkat." Dan terlihatlah Bailang begitu semangat dan berteriak. Dia pun lalu disuruh diam oleh Baji karena berisik. Kapal pun akhirnya berjalan meninggalkan istana Duyung. Putri sang ratu Duyung pun melambaikan tangan dan berkata, "Jaga dirimu." Dan kini biksu merasa ini adalah pertempuran terakhir yang akan sangat sulit karena lawannya adalah Yuan Shi Tianxun. Tapi meskipun sulit,
Biksu tetap optimis karena salah satu dari timnya pasti akan ada yang bisa mengalahkan Yuanzi. Dan Baji pun mengatakan setelah misi kali ini selesai, dia akan pulang dan makan besar. Dasar si babi yang dipikirin cuman makan terus loh. Kapal yang berjalan di dalam air kini akhirnya sudah naik ke permukaan. Setelah sampai di permukaan, Bailang kaget karena lautnya sangat berkabut dan tak tahu arah sama sekali. Putri Xiaobe sebagai nahkoda kapal kini melakukan sesuatu. Dia seperti berteriak, tapi tak ada suaranya. Bailang pun bingung dengan kelakuan sang putri, lalu bertanya pada gurunya, apa yang dia lakukan? Sang guru pun menjawab, kalau dia sedang berteriak dengan suara khusus yang tidak bisa didengar oleh manusia. Suara itu akan menyebar dan memantul kembali sehingga Putri Xiaobe dapat mengetahui lokasi yang ia tuju. Bailang pun kagum dengan kemampuan sang putri ini yang bisa menemukan lokasi tertentu di dalam kabut hanya dengan memakai suara saja. Putri Xiaobe kini sudah tahu lokasi sisi lain. Dia juga mendengar suara-suara lain di tempat itu. Yang dia rasa itu adalah Yuanzi Tianxun atau mungkin kelompok Hiu Perak. Wuching pun bertanya, apa Yuanzi juga punya kemampuan seperti ini? Putri Xiaobe pun menjawab, mungkin saja, karena dia adalah dewa kuno. Siapa yang tahu kan? Dengan nakoda handal seperti Putri Xiaobe, kapal kini berjalan mulus menembus kabut. Dan sampailah mereka di sisi lain. Melihat ada makhluk raksasa yang aneh membuat Bailang terkejut sekaligus penasaran. Biksu pun mengatakan itu adalah monster di tempat ini dan untungnya mereka tidak menyerang. Setelah kapal berlabuh dan mereka semua turun, Bailang masih dibuat penasaran karena tempat ini terasa sepi. Padahal ada banyak makhluk tapi suaranya tidak terdengar. Biksu mengatakan bahwa tempat ini memang berbeda jauh dengan tempat kita. Dan ini terjadi secara alami. Biksu pun merasakan ada hal yang berbeda karena sekarang waktu di tempat ini seperti tidak berarti. Dan aliran emasnya juga terlihat berbeda. Baji lalu bertanya, apakah ini semua akibat keseimbangan yin dan yang sudah rusak? Biksu menjawabnya, mungkin saja. Tapi saat ini kita tak ada cara untuk membuktikan hal itu. Bailang pun masih terdiam dan mengagumi tempat ini. Putri Xiaobe yang baru turun dari kapal kini berkata, telah ada orang lain yang datang mendahului kita. Mendengar hal itu, mereka pun langsung berlari ke tempat orang itu berada. Orang yang baru datang itu telah membuat monster di tempat ini mati dan mereka membunuhnya dengan sangat kasar. Xiaobe berkata, monster ini tidak menyerang, tapi mereka membunuh monster ini dengan sangat brutal hanya untuk melampiaskan amarahnya. Sungguh kejam sekali. Xiaobe memeriksa monster itu dan penyerangan itu baru saja dilakukan. Dan pelakunya baru meninggalkan tempat itu. Bailang kini mencium bebatuan yang hancur dari tubuh monster itu. Dari penciumannya, Bailang merasakan itu adalah aroma Yuanzi Tianxun yang tidak akan pernah dia lupakan. Biksu pun kini mengajak semuanya untuk bergerak secara cepat. Rombongan Kaisar Kegelapan pun akhirnya juga telah sampai di tempat ini. Mereka juga mengagumi tempat ini karena belum pernah ada dewa yang datang ke sini sebelumnya. Hiu Perak ini berkata dirinya tak tahu banyak tentang tempat ini karena tempat ini sangat luas. Dia juga tak tahu apakah tempat ini awal atau akhir dari dunia lain. Karena tempat ini sangat luas, Hiu Perak memprediksi mungkin Biksu Tong atau Yuanzi Tianxun telah berada di sisi pantai ini. Dan ular putih kini bilang pada Hiu Perak, pasti dirinya tak akan berguna setelah ini. Karena ini adalah daratan dan duyung tak akan bisa bertarung di daratan. Hiu Perak pun lalu menantang ular putih untuk berduel. Apa kau ingin mencobanya? Kata Hiu Perak. Dan Baisi pun menengahi mereka agar mereka tidak ribut. Baisi ingin mereka berdamai dan menjadi saudara. Tapi Hiu Perak dan ular putih menolak hal itu. Sitian pun kini tertawa dan berkata, apapun yang ingin kalian lakukan, lakukanlah setelah kitab suci kita dapatkan. Para dewa kegelapan ini juga menanyakan apa yang akan Yuanzi dapatkan dengan kitab itu. Sitian pun menjawabnya, kekuatan tak terbatas. Dan menurut Sitian, mungkin sekarang Yuanzi sedang menyiapkan cara untuk menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan api kitab suci. Dan saat itu terjadi,
Serang dia, kata Sitian. Kita berpindah ke awan gelap di langit. Di sana terlihat sayap burung raksasa yang ternyata itu adalah Hiwachi. Hiwachi kini juga sedang terbang menuju sisi lain. Hiwachi tidak sendirian. Dia bersama dengan Aoxue yang berada di kakinya. Terlihat Aoxue sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan tubuh raksasa Hiwachi. Aoxue bertanya, apa yakin Hiwachi tak akan tersesat? Hiwachi pun memastikan tidak akan. Karena dirinya dulu pernah ke tempat ini sekali bersama dengan kakek naga. Setelah keluar dari awan berkabut, kini Aoxue berteriak karena dia ketakutan. Sekarang berada di ketinggian 10.000 kaki. Hiwachi pun kini akan mendarat. Dia pun menunjukkan sedikit kemampuan terbangnya pada Aoxue sebelum menyentuh tanah. Hal itu membuat Aoxue bertambah takut. Di saat Aoxue ketakutan, jiwa usil dari Hiwachi ini muncul. Dia pun menjatuhkan Aoxue hingga menghantam tanah. Aoxue pun ngomel karena Hiwachi hampir saja membunuhnya. Kini Hiwachi merasa kagum dengan tempat ini. Dirinya sudah lama tidak ke sini dan dulu dia tidak melihat monster ini. Tapi sekarang, menurut Hiwachi kehidupan di sini sangat menarik. Aoxue merasa tempat ini biasa saja, tidak ada yang menarik sama sekali. Dan Hiwachi mengatakan, pasti Aoxue masih kesal karena terakhir kali dia ke sini wujudnya berbentuk kuda. Aoxue pun tak mau membahas hal itu. Aoxue kini menyuruh Hiwachi untuk menunggunya di sini dan jangan kemana-mana karena dirinya akan melakukan sesuatu sebentar. Ternyata Aoxue ingin mencari dan berkumpul dengan Tang Sansang. Di tempat lain, terlihatlah seseorang sedang membuka matanya. Ternyata itu adalah Xiaoyu. Xiaoyu yang baru bangun dari pingsannya bingung, lalu mengingatnya. Pada saat itu, dirinya sedang bersama Yuanxi dan sekarang dia bingung sedang ada di mana. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Kamu sudah bangun. Aku sangat mencemaskanmu. Kamu tak perlu takut padaku. Minumlah ini." Orang ini berambut putih dan membawa tongkat. Raut wajahnya terlihat sangat lemah. Siapakah sebenarnya orang ini? Dan apa yang akan dia lakukan kepada Xiaoyu? Tunggu saja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.